Ya, balik lagi di Koja Sastra di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Tadi ada kendala sedikit ya. Saking keenakan menyimak lagu Titik Kolomong so ya. Itu lagunya Mas Teja itu mengingatkan saya pada waktu zaman saya masuk kuliah dulu. Jadi dulu itu pas ada malam inaugurasi atau malam pementasan gitu ya. Setelah ada ospek dulu itu. Nah, saya nyanyi itu sambil bawa dengan gitar gitu, sambil bawain puisi. Setelah itu di tengah-tengah ada puisi. Saya berdua dengan teman saya yang juga studi sastra di situ. Wah, seru banget. Nah, pengalaman itu terulang lagi ketika tampil untuk sebuah malam pentas seni gitu di kampus waktu itu. Saya bawakan dua puisi ya, tapi saya tembangkan puisi itu dengan alat musik waktu itu cuman kelincingan, kelinding gitu, terus sama biola. Nah, yang main biola itu yang teman saya yang main biola itu anak seni musik kebetulan. Nah itu saya paksa untuk main hanya di satu nada panjang. Halo Lugito, aduh gimana kabar Lugita yang ada di Indramayu ya? Sehat-sehat ya. Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra dan saya masih membawakan untuk topik kita malam hari ini mengenal sosok Ki Padmo Susastro, seorang pewaris tradisi sastra Jawa pasca Ronggo Warsito. Nah, beliau ini termasuk tergolong sastrawan Jawa ya, yang kemudian melanjutkan ya, istilahnya melanjutkan tradisi sastra sampai akhirnya menjadi transisi di era beliau, transisi menuju ke sastra Jawa modern. Ya karena beliau ini banyak banget ya dipengaruhi juga oleh kawan-kawannya, kolega-koleganya dari Eropa seperti C.F. Winter yang banyak mengoleksi karya-karya sastra Jawa, dan juga tentu dia juga banyak belajar mengenai bagaimana menulis cerita fiksi gitu ya. Sastra-sastra fiksi mungkin sangat mungkin berangkat dari pergaulannya dengan orang-orang Eropa. Nah, sehingga beliau juga menuliskan karya-karya sastra fiksi selain karya sastra wulang dan juga buku-buku tentang bahasa Jawa terutama. Nah, ada satu tulisan yang menarik mengenai beliau yang kemudian dihimpun dalam sebuah buku judulnya Kepengarangan Pujangga Ki Padmo Susastro. Nah, ngomongin soal riwayat beliau, terutama riwayat kepengarangannya, di buku ini juga muncul bahwa Ki Padmo Susastro ini dari masa kecilnya saja memang sudah cerdas. Ya, beliau ini dengan nama Suwardi ya, nama kecilnya, tergolong anak yang cerdas dan pandai. Dalam usia yang relatif muda dia bisa membaca dan menulis. Tadi sudah saya sebutkan 6 tahun itu sudah menulis, membaca dan menulis, dan kesukaannya untuk belajar bahasa dan kesusastraan Jawa ini sudah tampak pada diri Suwardi, dan hal ini tercermin pada sikapnya yang suka membaca isi surat kabar Juru Martani yang terbit untuk kali pertamanya pada tanggal 5 Januari 1865. Surat kabar ini diterbitkan oleh perusahaan Belanda bernama De Groot Cove and Co. Di samping surat kabar berbahasa Belanda Semarang News and Advertentieblad. Nah, pada waktu itu Suwardi terbatas ya, hanya membaca surat kabar Juru Martani, dan dia belum mulai menulis kala itu. Nah, setelah surat kabar ini berganti nama menjadi Bro Martani. Bro Martani ini jadi ya. Jadi pada tahun 1870 barulah dia mulai menulis di surat kabar. Dan kepiawaiannya menulis dalam surat kabar ini terus berkembang
sampai menjadikan namanya terkenal kala ia menjadi redaktur pada surat kabar Jawi Kondo. Nah, hingga ia bisa pergi ke Belanda. Nah, itu dia. Nah, pengalaman pengetahuannya di dunia kewartawanan ya, ini menjadikan Ki Patmo Susatro ini semakin giat juga berkarya dan dipercaya untuk mengelola berbagai surat kabar yang terbit pada tahun itu. Dan ini Ki Patmo Susatro ini juga muncul dalam Hasanah Sastra Jawa setelah Raden Ngabei. Beliau itu bahkan menganggap Raden Ngabei Ronggowarsito sebagai gurunya. Ini tercantum dalam kata pengantar serat Sopanoloyo yang dikutip oleh Imam Supardi seperti berikut nih. Cekaipun guru kula punika Raden Ngabei Ronggowarsito baut sanget kepengen kula niru iketanipun ukara. Nanging setengah pecah maksa boten saged angribi wasana mupus paribasanipun wonten canting jali dicidukna banyu segara oleh iya mung sethithik nanging inggih lowung dene taksih saged nyiduk sanajan mung saisine canting jali tinimbang kalian suwung blung. Apa artinya? Ada yang tahu? Cekaipun guru kula menika Raden Ngabei Ronggowarsito. Pendek kata, singkat cerita, guru saya itu Ronggowarsito. Raden Ngabei Ronggowarsito. Baut sangat, begitu ahli beliau. Kepengen kula niru iketanipun ukara. Saya pingin banget nyontoh ya, meniru gaya kepengarangan beliau. JS 783, halo, apa kabar? Temanya apa nih malam ini? Saya lagi bahas tentang biografi singkat tentang seorang sastrawan Jawa pasca Ronggowarsito, namanya Ki Patmo Susastro. Bisa tuh dicari ya. Nah, terus apa mana saya jadi hilang nih. Nanging setengah pecah maksa mboten saged angribi. Tapi setengah mati deh. Bagaimanapun juga setengah mati saya berusaha. Tetap nggak bisa menyamai kemampuannya. Para wosono mupus. Nah, apa tuh? Kalau boleh diumpamakan, paribasanipun wonten kalau diumpamakan itu seperti canting jali dicidukna banyu segara. Seperti canting jali, alat untuk menulis canting ya, kita tahu ya, canting untuk batik itu, untuk batik tulis. Terus dicidukna banyu segara untuk menciduk air di lautan. Ya oleh ya mung sethithik ya, dapatnya cuma sedikit. Nanging inggih lowung. Tapi ya tetap aja mendapatkannya walaupun dene taksih saged nyiduk senajan mung saisine canting jali. Jadi biarpun sedikit yang penting dapatlah. Tinimbang kalian suwung blung daripada tidak sama sekali. Jadi itulah manfaatnya belajar. Nah, itu keren ya. Nah, sampai usia tua Ki Patmo Susastro ini masih tetap menulis dan juga mengarang buku serta belajar bahasa dan kesusastraan Jawa. Wow. Daya ingatnya ini ya dan kemauannya untuk menulis di usia senja ini masih sangat tinggi pada waktu itu. Banyak tamu ataupun para sarjana asing yang datang untuk belajar dan bertanya tentang bahasa dan kesusastraan Jawa pada beliau. Sehingga rumahnya hampir-hampir bisa dibilang gak pernah sepi dari para tamu. Baik itu orang Indonesia maupun orang-orang dari Eropa seperti orang Belanda. Ada juga orang-orang dari Tiongkok yang kesemuanya mempunyai tujuan sama,
yaitu ingin belajar tentang bahasa dan kesusastraan Jawa. Nah, di usia yang makin lanjut, nah ini dia, tenaga makin berkurang kan, maka karya-karyanya pun mulai berkurang. Mungkin tidak cukup banyak waktu yang beliau gunakan untuk menulis, karena beliau juga sempat menderita sakit juga. Namun beliau ini masih sempat ya memperhatikan perkembangan bahasa dan kesusastraan Jawa. Dan inilah yang penting, kesetiaan. Ya, kesetiaan beliau, juga ketelatenannya ya dalam menulis itu tidak pernah berkurang, karena beliau ini masih merasakan bahwa itu merupakan kewajibannya, itu merupakan sebuah anugerah besar untuk tetap mengembangkan bahasa dan kesusastraan Jawa. Dan inilah yang menjadikannya banyak menulis dan mengeluarkan karangan-karangannya sampai menjadi buku-buku yang berisi tentang ajaran-ajaran budaya Jawa maupun berisikan tentang tata bahasa Jawa. Dari sinilah nama beliau menjadi harum dan ketekunan serta ketabahannya dalam mempelajari serta mengembangkan bahasa dan kesusastraan Jawa telah membuat nama beliau terukir dalam sejarah sastra. Bahkan namanya menjadi salah seorang pahlawan di bidang sastra. Nah, beberapa keterangan lain yang masih bisa kita tambahkan juga ya, bahwa karangan Ki Patmo Susastro dan karya pengarang lain yang sempat diterbitkan oleh Ki Patmo Susastro ini banyak banget. Ada novel, ada apa ya? Nah, ini salah satunya nih, Rangsang Tuban. Nah, Rangsang Tuban ini bercerita tentang dua pangeran di negeri Tuban, yaitu Pangeran Warih Kusuma dan Pangeran Adipati Warsa Kusuma. Nah, petikan dari kitab Wedo Paroyo karya Empu Maneh Guna di Lamongan. Nah, Rangsang Tuban ini diterbitkan oleh NV Budi Utama Surakarta pada tahun 1912. Kemudian Prabangkara yang diterbitkan oleh toko buku Tanku Sui di Kediri ya pada tahun 1921. Nah, kalau buku yang kedua Prabangkara ini menceritakan Prabu Andakoro yang kehilangan putra mahkota bernama Pangeran Adipati Prabangkara sampai pada saat pangeran itu kembali dan menikah dengan Roro Apiu. Nah, sementara Kondo Bumi juga Ita Febrianti terbit pada tahun 1924 ya. Nah, ini diterbitkan oleh toko Tan Kun Shui Kediri. Ini menceritakan tentang kisah Raden Sapartitala dan Dewi Siti Pasir yang sejak lahir hingga saat dewasanya dan lain sebagainya. Banyak banget cerita-cerita yang beliau tulis. Keren ya. Wah, sayang dia sudah gak ada ya. Kalau misalkan ada, saya pengen nih belajar sama beliau. Keren. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung di 0855420912. Tadi ada Pak Abbas di Comal gabung lagi. Oke, ini bertanya aja nih kayaknya nih. Pernah punya pengalaman waktu itu saya di CFD ya, Car Free Day-nya Comal. Dan di situ saya ketemu dengan salah seorang remaja ya, mungkin lagi bikin konten kata beliau. Terus ditanya, Anda orang Jawa? Iya. Dijawab iya. Terus ditanya lagi, apa artinya niskolo? Saya jawab, ini kata Pak Abbas ya. Saya jawab waktu. Ternyata salah. Hampir benar, cuma kurang. Dan katanya niskolo itu sesuatu yang misteri. Saya juga nggak tahu apakah itu benar atau salah. Oh, terus nanya, apa sih niskolo? Niskala itu sesuatu yang abstrak, absurd, tidak kasat mata, tidak berwujud, jadi gaib. Dia diserap dari bahasa
Sanskerta ya, kemudian diderivasi menjadi bahasa Jawa Kawi, kemudian menjadi bahasa Jawa yang sekarang Niskala. Kalau sebenarnya sih Niskala. Kalau Jawa yang dulu itu A itu nggak dibaca O, tapi A. Niskala. Tanhana Dharma Mangrua gitu ya. Nah itu Jawa-Jawa Kawi. Misalkan Biyung Rama, itu panggilan-panggilan sapaan-sapaan untuk orang tua di era bahasa Jawa Kawi. Nah istilah ini ya kalau bilang niskala itu atau niskolo itu lebih ke aspek spiritual, hal-hal yang sifatnya batin ya, atau sesuatu yang apa ya, ya pokoknya itu dalam banget deh. Niskala, gaib, kegaiban, dunia gaib, dunia yang pokoknya jagat awang-awang aja, awang-awang masih bisa dibayangin ya, awang wung gitu, jagat suwung gitu. Nah itu. Oke, Barok Puri Delta, halo, ikutan gabung jadi TikTok, live TikTok. Oke, kayaknya sudah nggak bisa lanjut lagi nih Koja Sastra. Minggu depan aja ya, ketemu lagi di Koja Sastra ya. Oke, dari kawasan Kurnia 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif, Koja Sastra akhirnya harus saya akhiri sampai di sini. Ketemu lagi minggu depan dengan tema-tema dan topik-topik yang lebih menarik lagi. Semoga ya. Oke. Apa ya? Satu lagu terakhir. Apa ini kira-kira? Saya mau munculkan ini aja deh. Oh Rama, oh Sinta. Untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.